Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Pertemuan sebelumnya, dan ini sudah lama ya, ana harap antum untuk memurajaah pelajaran kitab ini, karena ini sangat penting sekali. Karena mau nggak mau yang dibutuhkan di masyarakat setelah tauhid ini fikih. Setelah tauhid dan akidah itu fikih yang dibutuhkan. Dan kita tahu tujuan seseorang diciptakan untuk apa? Beribadah. Maka bagaimana seseorang yang tujuan diciptakannya untuk beribadah kepada Allah namun dia tidak mengetahui apa itu ibadah? Apa saja ketentuan syarat dari ibadah? Sedangkan kita hidup di dunia, kita tahu cara makan, kita mempelajari cara bekerja. Orang-orang dia sekolah kedokteran. Tujuannya apa? Agar dia bisa menjadi dokter dan dia bisa mencari makan dari hasil tersebut. Hidup di dunia dia pelajari cara agar hidup di dunia. Namun kenapa tidak untuk akhirat kita? Yang kita tahu semua tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Lalu kenapa kita tidak mempelajari ibadah tersebut? Dimurajaah. Seseorang yang dia memang sudah lurus niatnya, ikhlas tujuannya, nggak perlu diperintahkan, nggak perlu disuruh, dia sudah murojaah. Tapi kalau seseorang dia tidak memiliki niat yang ikhlas, tujuan yang jelas, tidak atau sulit bahkan diperintahkan pun saja, suka nyolong-nyolong waktu untuk tidak murojaah. Sebelumnya anak katakan, jadilah termasuk orang yang diberikan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memurojaah pelajaran. Dan selalu berdoa agar termasuk menjadi orang-orang tersebut yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang istihadhah. Dia adalah darah yang mengalir pada selain waktunya secara terus-menerus dari pembuluh darah. Dan perempuan yang dia terkena darah istihadhah ada 3 keadaannya agar dapat mengetahui kalau itu adalah darah istihadhah. Yang dia pertama memiliki kebiasaan yang diketahui sebelum terkena istihadhah. Misalnya dia biasa haid 5 hari atau 8 hari di awal bulan. Tapi kok ini sampai 15 hari kok belum berhenti. Maka itu adalah darah istihadhah. Dan keadaan yang kedua, apabila dia tidak mengetahui tidak mengetahui kebiasaan yang diketahui dari haidnya, maka dia bisa melihat darahnya, karena darahnya dapat dibedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Kalau memang juga tidak bisa dapat dibedakan darahnya dan dia tidak memiliki kebiasaan yang diketahui dari haidnya, maka dia bisa mengikuti kebanyakan haid dari para wanita, yaitu 6 hari atau 7 hari di setiap bulannya. Berarti setelah itu dihukumi dengan istihadhah. Kemudian kata pensyarah, atau qala al-muallif, penulis Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wal hasilu mimma sabaqa, perhatikan harakat dan terjemahnya.
Annal mu'tadata turaddu ila 'adatiha wal mumayyizatu turaddu ila al-'amali bit-tamyizi wal faqidatu lahuma tahayyada sittan aw sab'an. Walhasilu mimma sabaqa, kesimpulan dari apa yang telah lalu, dan ini yang sudah Ana sampaikan tadi di awal ya. Ada 3 keadaan. Annal mu'tadata, bahwasannya perempuan atau wanita yang dia memiliki atau mengetahui ya kebiasaan haidnya, turaddu ila 'adatiha, maka dikembalikan kepada kebiasaan haidnya dia. Dia biasa haid di awal bulan 8 hari. Kok ini tiba-tiba lebih sampai 20 hari, berarti dihukumi istihadah darahnya. Wal mumayyizatu turaddu ila al-'amali bit-tamyizi. Wal mumayyizatu, dan perempuan yang dapat membedakan darah, dikembalikan kepada mengamalkan dengan membedakan. Oh, ini darahnya seperti ini, berbeda dengan biasanya. Itu yang kedua. Wal faqidatu lahuma, dan wanita yang tidak memiliki keduanya, dia tidak tahu kebiasaan haidnya, dia juga tidak dapat dibedakan darahnya, maka apa keadaannya? Yang ketiga, solusi terakhirnya, tahayyada sittan aw sab'an, dia haid 6 atau 7 hari, sebagaimana kebanyakan wanita pada umumnya. Setelah 7 hari maka dihukumi istihadah. Tahayyada sittan aw sab'an. Wa fi hadza jam'un baina as-sunan ats-tsalath al-waridati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fil mustahadati. Wa fi hadza, dan pada hal ini, jam'un, terdapat penggabungan, baina as-sunan ats-tsalath al-waridati, di antara sunnah-sunnah yang 3 yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perempuan yang istihadah. Karena ada 3 sunnah, 3 hadis jenis dari wanita yang istihadah tentang keadaan-keadaannya, dan digabungkan dengan kesimpulan yang tadi sudah kita bahas. Perempuan yang dia mengetahui kebiasaan haidnya, perempuan yang dia dapat membedakan darahnya. Kalau tidak ada kedua-duanya, maka dapat dihukumi dengan kebanyakan haid wanita pada umumnya, 6 atau 7 hari. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wal alamatul lati qila biha sittun, imma al-'adatu fa innal 'adata aqwal 'alamati li'anna al-asla maqamul haidi duna ghairihi. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wal alamatul lati qila biha, tanda-tanda yang dikatakan dengannya, yaitu tanda wanita terkena istihadah, tanda wanita yang darahnya adalah darah istihadah, sittun, ada 6, kata Syekhul Islam. Yang pertama, immal 'adatu, entah dia dengan kebiasaan, ya, kebiasaan haidnya di awal bulan 7 hari, kok ini lebih, itu. Ini tanda yang pertama. Fa innal 'adata aqwal 'alamati, kata Syekhul Islam. Maka sesungguhnya kebiasaan dia adalah tanda yang paling kuat. Tanda yang paling kuat ini dia. Yang pertama, kebiasaan. Biasanya 7 hari, kok ini lebih. Li'annal asla maqamul haidi.
Karena bahwasanya hukum asalnya dia adalah tempat waktunya haid, bukan yang lainnya. Tanda yang kedua, wa imma tamyizu. Lianna ad-damal aswada was-sakhina wal muntina aula an yakuna haidan minal ahmari. Tanda yang kedua adalah tamyiz, membedakan. Kalau darahnya hitam, kental, bau, itu darah haid. Tapi kalau darah merah, ya kayak antum terbesit, misalnya kena paku, naudzubillahi min dzalik, keluar darahnya apa? Merah. Itu dia darah istihadah. Antum jatuh terluka, darahnya merah dia. Segar, darah segar berarti itu dia darah istihadah. Tanda yang kedua tamyiz. Lianna damal aswada, karena bahwasanya darah yang hitam, sakhina, kental, al-muntina, berbau. Darah haid itu bau dia. Aula ayyakuna haidon, itu lebih utama dikatakan haid. Itu lebih utama ayyakuna haidon, dijadikan haid. Minal ahmari, daripada darah yang merah segar. Jadi kalau wanita dia keluar darahnya merah segar, berarti itu darah apa? Haid atau istihadah? Istihadah. Ahsantum. Tapi kalau darahnya hitam, kental, bau, itu darah apa? Haid. Tanda yang ketiga, wa imma i'tibaru ghalibi 'adatin nisa'i. Li'anna al-asla ilhaqul fardi bil a'ammil aghlabi. Kata Syekhul Islam, yang ketiga adalah i'tibaru ghalibi 'adatin nisa. I'tibar, mempertimbangkan. Ghalib, kebanyakan, 'adatin nisa, kebiasaan para wanita. Mempertimbangkan kebanyakan kebiasaan para wanita. Yang tadi di keadaan ketiga berarti para wanita biasanya haid 6 atau 7 hari. Maka dia dapat diikuti dengannya. Karena ada wanita itu dia nggak tahu kebiasaan haidnya. Karena sebab tertentu. Haidnya itu kadang 6 hari, kadang 10 hari, kadang 8 hari. Mungkin karena pakai KB. Dan juga darahnya nggak bisa dibedakan. Maka dia pakai tanda yang ketiga ini, mengikuti kebanyakan wanita. Dia haidnya 6 sampai 7 hari, dihukum haid. Kemudian setelahnya dihukumi istihadah. Karena hukum perempuan yang haid dan hukum perempuan yang terkena darah istihadah itu berbeda. Li'anna al-asla ilhaqul fardi bil a'ammil aghlabi. Karena bahwasanya hukum asalnya mengikuti yang satu dengan mayoritas. Perorangan yang satu atau individu diikuti dengan al-a'ammil aghlab, mayoritas. Ya, mayoritasnya wanita itu 6 sampai 7 hari. Fahadhil alamatu thalathu tadullu 'alaiha sunnatu wal i'tibaru. Fadil alamatu thalathu, maka ini adalah 3 tanda tadullu 'alaiha sunnah, yang ditunjukkan atasnya oleh sunnah Nabi SAW, wal i'tibar, dan pertimbangan. Thumma dzakara baqiyatal alamati allati qila biha. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan sisa tanda-tanda yang dikatakan dengannya, berarti 3 tanda lagi setelahnya. Tapi nggak disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Tadi kan yang pertama kata Syekhul Islam di awal ada berapa tanda? 6. Disebutkan baru 3 oleh Syekh Shalih Fauzan. Terus 3 setelahnya lagi mana? 3 yang terakhir. Kenapa kok nggak disebutkan? Nah, di sini dijawab oleh Syekh.
Wa qala fi nihayati kalamihi wa aswabul aqwali i'tibarul alamati allati ja'at biha sunnatu wa ilgha'u ma siwa dzalik. Ini alasannya kenapa hanya disebutkan 3 awal dan tidak disebutkan 3 yang terakhir. Wa qala fi nihayati kalamihi, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan pada akhir ucapannya setelah menyebutkan tanda 1, 2, 3, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Mulakhasul Fiqhi, 4, 5, 6 tidak disebutkan. Setelah itu Syekhul Islam mengatakan aswabul aqwal, pendapat yang paling benar, i'tibarul alamati, mempertimbangkan tanda-tanda, allati ja'at biha sunnatu, yang datang dengannya sunnah. Karena 3 pertama itu ada dalilnya, sunnahnya, dari 6 tanda. Adapun 3 terakhir, dan itu juga kita nggak tahu karena nggak disebutkan oleh Syekhul Islam, nggak disebutkan oleh Syekhul Islam, tidak dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Karena toh yang paling benar pendapatnya juga itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah 3 yang pertama, karena itu ada yang datang, dia adalah yang datang dengannya sunnah. Wa ilgha'u ma siwa dzalik, dan membatalkan selain itu. Berarti 3 terakhir dibatalkan karena enggak ada sunnahnya. Karena tidak ada sunnahnya. Kemudian ma yalzamul mustahadata fi halil hukmi bit taharatiha. Ma yalzamul mustahadata, apa yang diharuskan oleh perempuan yang terkena darah istihadah, fi halil hukmi, pada keadaan hukum dengan kesuciannya. Karena perempuan yang terkena darah istihadah dia tetap dihukumi suci. Berarti kalau suci apa? Wajib sholat, wajib puasa, boleh berdiam, boleh membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Yang pertama, yajibu 'alaiha an taghtasila inda nihayati haidatiha al-mu'tabarati, subhanallah, hasba ma sabaqa bayanuhu. Apa, kucing? Ayam? Kucing. Yajibu 'alaiha, wajib atas wanita tersebut, antaghtasila, dia mandi besar, inda nihayati haidatiha al-mu'tabarati, ketika selesai haidnya yang dia ketahui. Karena yang pertama apa? Misalnya dia biasa haid 7 hari. Kalau ini tiba-tiba lebih, berarti apa? Udah selesai haidnya. Darah setelah itu darah istihadah, maka wajib mandi besar dia. Hasba ma sabaqa bayanuhu, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Kedua, taghsilu farjaha li izalati ma alaihi minal khariji inda kulli salatin wa taj'alu fil makhraji qutnan wa nahwihi yamna'ul kharija wa tashuddu alaihi ma yumsikuhu anis suquti thumma tatawaddau inda dukhuli waqti kulli salatin. Jazakallah khair azam. Tadi yang diharuskan oleh perempuan yang terkena darah istihadah, yang pertama apa? Dia wajib mandi besar ketika selesai haidnya. Dia selesai haidnya yang dia ketahui 7 hari biasanya, ini masih keluar, berarti mandi besar itu. Setelahnya itu darah istihadah.
Ingat ya, perempuan yang terkena darah haid itu dia nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Tapi kalau perempuan yang terkena darah istihadah wajib sholat dan wajib puasa, beda. Yang kedua, taghsilu farjaha. Perempuan tersebut membersihkan kemaluannya. Liizalati ma alaihi minal kharij, untuk menghilangkan apa yang keluar darinya, yaitu darah ya. Untuk menghilangkan darah yang keluar darinya. Inda kulli salatin, setiap salatnya, ketika setiap salat ya. Inda kulli salatin, ketika setiap salat. Mau salat kan darahnya banyak tuh, keluar darah istihadah, dia bersihkan dulu ketika setiap salat. Wa taj'alu fil makhraji qutnan, dan dia menjadikan di tempat keluarnya itu dengan kapas, apa di sini namanya? Softtek. Pakai softtek ya. Maksudnya pakai pembalut, ahsan. Pakai pembalut. Wa nahwihi, dan semisalnya. Atau di situ bukan wa nahwihi, wa nahwahu yang lebih benar. Fil makhraji qutnan wa nahwahu. Diganti harakatnya, tadi ana salah bacanya. Yamna'ul kharija, yang mencegah keluarnya darah. Ya, dia berikan pembalut, dia pakai agar dapat mencegah keluarnya darah. Wa tashuddu alaihi, dan dia mengencangkannya. Ma yumsikuhu, yang menahannya dari jatuhnya darah. Ini dikencangkan. Ya, pembalut ma'ruf sudah jelas dia itu dia pakai kan, karena dia ada perekatnya juga. Tsumma tatawaddau, kemudian dia berwudu inda dukhuli waqti kulli salatin, ketika masuk waktu setiap salat. Ya jelas kalau mau salat apa? Wudu dulu. Terakhir, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mustahadati, karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perempuan yang terkena istihadah, tada'us salata ayyama aqra'iha thumma taghtasilu wa tatawaddau 'inda kulli salatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tada'us salata, perempuan dia meninggalkan salat ayyama aqra'iha, pada hari-hari waktu haidnya. Aqra itu waktu haid. Dia meninggalkan sholat pada hari-hari waktu haidnya, karena perempuan yang haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, dan banyak lagi nanti akan dijelaskan hukum-hukumnya apa saja yang nggak boleh. Dan juga sudah dijelaskan sebelumnya, nanti akan dijelaskan kembali penjelasan tentang perempuan yang nifas. Tsumma taghtasilu, kemudian perempuan tersebut mandi dia. Masih keluar darah nih. Waktu keluar darahnya melebihi biasa haidnya. Berarti itu darah istihadah, maka apa yang dilakukan? Taghtasilu, dia mandi. Mandi besar. Wa tatawaddau 'inda kulli shalah, dan dia berwudu ketika setiap salat. Ketika setiap salat. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa qala sallallahu alaihi wasallam an'atu laki al-qursufa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yudhhibud dama wal qursufu al-qutnu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an'atu laki, aku menyarankan untukmu wahai perempuan, al-kursuf, kapas. Ya, jadi kalau perempuan terkena istihadah, Nabi SAW menyarankan untuk memakai kapas. Fa innahu yudhhibud dama, karena sungguhnya dia itu dapat menyerap darah. Ya, kapas ma'ruf, softtek ya, dapat menyerap darah. Atau kapas yang antum tahu, kapas pada umumnya itu kalau antum terkena sesuatu, antum kasih kapas bisa terserap airnya. Wal kursufu al qutnu, ya kursuf dia adalah kutun. Kutun ya kapas.
Dan kapas juga ada yang merek apa? Cotton ya. Cotton ternyata bahasa Arab. Kutnu. Wa yumkinu isti'malul hafaidhi tabiyyati al-hafaidhi tibbiyati al-mawjudati al-ana. Wa yumkinu isti'malul hafaidhi tibbiyati, dan memungkinkan dia menggunakan al-hafaid, penjaga yang higienis, ya softtek, membalut, itu bahasa mudahnya. Al-mawjudatil ana, yang ada sekarang ini, dia pakai pembalut agar menahan keluarnya darah. Masya Allah, alhamdulillah. Antum baca kembali tentang hukum perempuan yang terkena darah istihadah. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perempuan yang terkena darah nifas dan apa saja hukumnya. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.